Hey guys, trailer Secret Invasion akhirnya dirilis juga setelah kita sedikit khawatir adanya rumor kalau series ini ditunda hingga tahun depan buntut dipecatnya Presiden VFX Marvel dan misi mengembalikan kualitas CG dari Marvel. Ternyata Secret Invasion sudah mendapatkan tanggal rilisnya di 21 Juni 2023. Tergolong baru diterbitkan 15 tahun lalu di versi komiknya, Secret Invasion adalah salah satu peristiwa yang paling dicintai oleh fans komik Marvel dan ini jelas-jelas sangat fenomenal hingga saat ini. Series Secret Invasion akan menceritakan invasi Skrull di bumi dan mengancam keberlangsungan makhluk di bumi. Setelah hadir di film Captain Marvel hingga muncul sebentar saja di Spider-Man Far From Home, Nick Fury sudah lama meninggalkan bumi dan bekerja sama dengan bangsa Skrull pimpinan Telos membentuk pertahanan antar galaksi yang masih sangat dirahasiakan. Namun sekarang yang kita tahu adalah dengan pengetahuan luas Nick Fury hingga saat ini, mantan pimpinan dari S.H.I.E.L.D. itu tidak bisa kita anggap remeh. Dia bukanlah Nick Fury yang dulu lagi. Nick Fury benar-benar sibuk di luar angkasa dan tidak pernah kembali ke bumi. Terbukti ketika Maria Hill menjelaskan kalau dia sudah mencoba berulang kali menghubungi Nick Fury, tapi tidak kunjung mendapat balasan. Barulah di Secret Invasion ini, Nick Fury dengan tampilan yang jauh lebih berantakan ini turun ke bumi lagi karena keadaan darurat yang mengharuskannya untuk memberantas kejahatan yang dilakukan oleh Radical Skrull. Lewat trailer terbaru ada banyak sekali hal yang semakin jelas terkait dengan jalan cerita series ini. Yang paling jelas adalah Nick Fury saat ini masih bersekutu dengan Telos dan yang akan dihadapi oleh mereka nanti adalah kelompok Radical Skrull yang punya misi menguasai bumi. Masih banyak sekali detail menarik yang terbongkar dari trailer baru ini. Untuk mengetahui lebih dalam lagi, mari kita kemas dalam segmen Secret Invasion Trailer Breakdown. Trailer dibuka dengan memperlihatkan Nick Fury yang tengah berjalan ke dalam hutan dan di depannya kita melihat pintu gerbang ke dalam suatu fasilitas yang masih misterius. Kalau dilihat dari pistol yang dipegang dan juga pakaian sudah siap tempur, tampaknya adegan ini sama seperti adegan di akhir dari trailernya di mana Nick Fury sudah mengambil peralatannya dan dia sudah siap menyerang markas Skrull sendirian. Namun arti sebenarnya dari scene ini adalah Nick Fury akhirnya kembali. Ia akan menyelesaikan kesalahan personal yang ia mulai. Sepertinya apa yang terjadi di Secret Invasion juga berdasar pada dirinya. Mungkin kesalahannya yang membuat sebagian bangsa Skrull merasa diintimidasi dan diperalat saja. Di scene selanjutnya kita kembali diperlihatkan scene di mana cahaya bersinar dari pesawat canggih dan ada seseorang yang turun dari pesawat tersebut. Sejauh ini kita masih beranggapan bahwa ini adalah sosok Nick Fury yang pertama kali turun ke bumi. Namun tidak ada yang bisa dipercaya di trailer ini guys. Bisa saja yang turun ini adalah Skrull. Karena kalau di film-film alien selalu digambarkan bahwa alien itu datang di malam hari. Melihat lokasi hutannya sama seperti sebelumnya, pembedanya hanyalah di malam hari saja, maka yang turun ini mungkin juga sosok Skrull yang jahat dan masih sangat misterius sampai saat ini. Di scene selanjutnya kita melihat Telos dan juga Nick Fury bersatu kembali untuk menyelesaikan kekacauan yang ada di bumi. Telos mengatakan bahwa keadaan saat ini jauh lebih buruk sejak Nick Fury tidak ada. Melihat lokasinya, tampaknya ini adalah tempat isolasi pertemuan mereka. Kalau kalian sadar, penampilan dari Nick Fury berbeda jauh dan lebih berantakan di series ini. Nah, menurut kita, ada maksud dari penampilannya ini guys. Sejak Nick Fury turun ke bumi, belum ada bangsa Skrull jahat yang tahu penampilan terbarunya. Maka siapapun itu yang ingin menirukan Nick Fury, masih menggunakan penampilan lama seperti yang ada di Spider-Man Far From Home. Hanya Skrull Telos saja yang melihat penampilan Nick Fury yang terbaru. Jadi, kalau kita melihat Nick Fury selalu bersembunyi dalam bayang-bayang, salah satunya adalah untuk mengetahui siapa dalang di balik semua ini dan melihat siapa peniru dirinya. Benar saja apa yang dikatakan oleh Telos tentang situasi yang semakin memburuk. Di scene selanjutnya kita melihat aktor Kingsley Ben-Adir memerankan Skrull Graphic sedang meledakkan bom dahsyat di tengah kota. Melihat apa yang dilakukan oleh Skrull Graphic ini, maka jelas Skrull saat ini sudah menjadi kelompok terorisme. Adegan ini juga sekaligus menggambarkan betapa mengkhawatirkannya para Radical Skrull ini jika dibiarkan begitu saja. Kita memang belum tahu pasti apa motifnya. Yang jelas di series ini para Skrull sudah habis kesabaran dan sudah siap untuk menginvasi bumi setelah sekian lama bersembunyi dan menjadi benalu di berbagai sektor. Bahkan di dalam komiknya, Skrull sudah masuk ke pemerintahan sampai ke kelompok The Avengers pun mereka punya akses itu. Dan ini merupakan proses awal mata-mata dari Maria Hill yang pada akhirnya membuat ia harus menghubungi Nick Fury atas kejadian tersebut. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan Nick Fury lama dengan tampilan lebih muda dan juga bersih. Ada dua kemungkinan dari scene ini guys. Yang pertama, ini bisa saja menceritakan tentang masa lalu dari Nick Fury saat berurusan dengan Skrull setelah film Captain Marvel.
Untuk kemungkinan yang kedua, sosok ini bisa saja bukanlah Nick Fury, melainkan Skrull yang sedang menyamar sebagai Nick Fury lama. Teori kita di suatu momen, Nick Fury jadul ini akan bertemu dengan Nick Fury asli yang tampilannya jauh lebih tua, dan tentu akan terjadi pertempuran setelah itu. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan logo Marvel dengan tema Skrull yang ada di Secret Invasion ini guys. Seperti biasa, Marvel selalu mengubah logo intro mereka sesuai dengan tema cerita di film ini. Dari visual logo ini juga bisa kita simpulkan bahwa invasi Skrull sudah sangat jauh terhitung sejak Captain Marvel pada tahun 1995 hingga saat ini setelah serangan dari Thanos. Setelah logo intro Marvel, kita dibawa ke kota London, Inggris. Tampaknya Nick Fury akan sering melakukan perjalanan antar negara juga antar kota, salah satunya yaitu London. Nick Fury pergi ke London tentu saja untuk menemui teman lamanya yang bernama Sonya Falsworth yang tahu banyak tentang dunia intelijen dan juga mata-mata. Saat ini Sonya adalah sekutu yang paling Nick Fury andalkan dalam invasi Skrull ini guys. Selain itu, tempat berkumpulnya para radikal Skrull kemungkinan besar adalah di London. Benar saja, di scene selanjutnya kita langsung melihat Nick Fury diam-diam bertemu dengan Sonya. Buat kalian semuanya yang belum tahu dengan Sonya Falsworth, dia adalah teman lama dari Nick Fury dan juga keturunan langsung dari James Montgomery Falsworth yang merupakan The Howling Commandos dari Captain America First Avengers. Sonya adalah agen rahasia Inggris atau MI6 yang punya kemampuan menyamar dan juga bertarung. Di scene selanjutnya kita melihat wajah kebingungan dari Talos karena dia dikelilingi oleh Skrull grafik dalam jumlah yang sangat banyak. Terlihat semua orang di sekeliling grafik berubah bentuk seperti dirinya setelah Talos mencoba menangkap grafik. Teori kita, sebelum kejadian ini terjadi, grafik berubah wujud menjadi Nick Fury di mana Talos berusaha menyampaikan kekacauan yang sedang terjadi. Tapi tiba-tiba yang dihadapannya bukanlah Nick Fury melainkan Skrull grafik. Melihat wajah kesal dan juga kebingungan dari Talos ini tentu saja menggambarkan tidak ada yang bisa dipercaya di situasi ini. Bahkan kita sebagai penonton akan dibuat kebingungan mana yang benar-benar Nick Fury, Talos, dan juga yang lainnya. Di scene selanjutnya kita melihat Sonya dan juga Nick Fury berada di sebuah pemakaman tua. Yang membuat kita terkejut adalah makam yang ada di hadapan mereka ini ternyata adalah makam dari Nick Fury itu sendiri. Di batu nisannya bertuliskan kata-kata seperti ini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang laki-laki yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dari scene ini kita makin diperjelas kalau Nick Fury sudah dianggap meninggal di masa ini, di mana akibat rekayasa inilah yang mungkin membuat bangsa Skrull mulai berani muncul ke permukaan. Semua itu karena orang yang mereka takuti sudah tidak ada lagi. Makam Nick Fury ini bisa juga menjadi modal bagi Nick Fury untuk memberantas para Skrull yang menganggap dirinya sudah meninggal. Setelah itu kita melihat Nick Fury mengambil senjata di tempat yang tersembunyi. Kalau kita melihat bagaimana lokasi penyimpanan yang sangat unik ini, tampaknya lokasi markas rahasia ini tidak jauh dari makamnya tadi. Scene ini juga memperjelas kalau makam Nick Fury adalah kesengajaan yang ia buat dalam upaya memberantas Skrull radikal. Semua itu terlihat karena ia sudah merancang sedemikian rupa lokasi senjatanya yang disimpan di bumi. Adegan ini adalah awal perlawanan Nick Fury setelah ia mencari tahu seberapa parah ulah radikal Skrull yang ada di bumi hingga saat ini. Setelah itu kita melihat Nick Fury yang siap perang ditemani Talos sembari dialog Sonya yang terus terdengar yang mengatakan, sangat sedikit dari kita yang tahu tentang perang yang terjadi dalam bayang-bayang yang berkecamuk di planet ini. Sembari berjalannya dialog ini juga memperlihatkan orang-orang yang paling Nick Fury percaya untuk perang bawah tanahnya itu. Sejauh ini yang kita tahu sekutu dari Nick Fury yang ada di series ini adalah Talos, Mary Hill, Agent Everett Ross, dan juga Sonya tentunya. Kalau kita melihat hanya sedikit sekali yang ikut dalam perang ini, maka akan menggambarkan betapa serunya series ini nantinya. Vibe James Bond benar-benar terasa untuk series Secret Invasion ini guys. Di scene selanjutnya yang paling wah di series ini adalah kita diperlihatkan banyak tubuh alien yang ditahan di ruangan yang sangat besar ini guys. Tidak jelas bagaimana sosoknya, namun kita sangat yakin kalau mereka semua ini adalah Skrull yang dibius untuk suatu percobaan. Dugaan kita, ini tentu saja ulah dari grafik yang melakukan percobaan dengan Skrull untuk membuatnya melakukan perlawanan terhadap Nick Fury dan juga Talos. Grafik kesal karena aliansi antara Talos dan juga Nick Fury ternyata tidak membuahkan hasil sama sekali. Justru mereka merasa kalau Skrull hanya diperbudak saja. Munculnya Gia ke dalam ruangan ini bisa saja sebagai aksi adu domba dari grafik agar Gia melawan Nick Fury dan juga ayahnya sendiri, tentu saja Talos. Di scene selanjutnya, Sonya juga mengatakan bahwa Nick Fury harusnya bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi saat ini. Jadi sekarang semakin jelas, masalah ini adalah masalah pribadi bagi Nick Fury dengan bangsa Skrull. Hanya Nick Fury lah yang bisa menyelesaikan kesalahpahaman ini kemudian membujuk Gia kembali dan mengalahkan grafik beserta pasukannya.
Di scene selanjutnya kita melihat headline di sebuah koran yang bertuliskan "Di mana The Avengers?". Headline koran ini juga mewakili pertanyaan para fans saat ini. Namun kita tahu untuk saat ini, para Avengers tersisa sibuk dengan urusan mereka masing-masing setelah dunia normal pasca Avengers Endgame. Headline koran ini juga menandakan bahwa ada banyak masalah yang terjadi saat ini yang membuat penduduk bertanya-tanya, mana pelindung mereka? Kalau dipikir-pikir, di setiap film ataupun series solo superhero Marvel, para Avengers terpisah dan juga menyelesaikan masalah mereka masing-masing. Jadi dengan kembalinya Nick Fury sebagai pencetus Avengers bisa saja menjadi awal bersatunya kembali Avengers di project mereka selanjutnya. Untuk scene ini, Nick Fury yang mengetahui Avengers sudah terpisah tentu akan menyelesaikan masalahnya sendiri untuk melawan Radical Skrull. Di scene selanjutnya kita kembali melihat Skrull grafik yang tengah memasuki sebuah ruangan dengan kecanggihan yang masih sangat misterius. Tampaknya alat ini akan menjadi masalah utama perlawanan Radical Skrull nantinya. Alat ini tampaknya juga dapat memindahkan atau mendatangkan makhluk lain seperti alien atau pasukan Skrull lainnya yang ada di luar angkasa. Di scene lainnya memperlihatkan adegan penuh sesak dengan ledakan, kejar-kejaran, dan juga perkelahian yang sangat intens. Salah satunya adalah bidikan cepat selama urutan itu menunjukkan sebuah helikopter yang menembakkan rudal ke sebuah mobil SUV yang tampaknya mengangkut seorang politisi karena ada iring-iringan pengawalan yang ditunjukkan di sekitar mereka. Pertanyaan kita sekarang adalah siapa yang ada di helikopter tersebut? Apakah Nick Fury atau justru Skrull yang menyamar sebagai Nick Fury? Teori kita adalah ada seorang Skrull yang menyamar sebagai Nick Fury dan menembakkan rudal ke iringan-iringan mobil presiden, yang mana presiden tersebut ternyata Talos yang lagi menyamar sebagai presidennya, yang pada akhirnya akan membuat Talos meninggal ataupun terluka, dan hal inilah yang menyebabkan Giah begitu dendam kepada Nick Fury. Ternyata grafik membuat fitnah yang luar biasa. Dari adegan ledakan ini juga ada yang sangat menarik untuk kita bahas guys. Selain korban yang berjatuhan, ada juga sosok wanita yang berambut pendek yang tampak sangat bersedih karena rekannya yang meninggal. Memang ada karakter yang berambut pendek di seri Secret Invasion ini. Dia adalah karakter Giah. Seperti teori kita sebelumnya, bisa saja di momen ini ayah dari Giah yaitu Talos ditembak oleh sosok yang ada di helikopter tadi, dan di sini Giah menangisi atas kematian ayahnya. Tapi selain teori terkait Giah dan juga Talos, ada banyak juga yang berteori, jangan-jangan sosok wanita berambut pendek ini adalah karakter Quake atau Daisy Johnson yang berasal dari series Agent of S.H.I.E.L.D. Karakter Quake terkenal sekali di series Agent of S.H.I.E.L.D. dan banyak sekali para fans yang mengharapkan kalau Daisy Johnson ini join ke MCU dengan aktris yang sama juga. Kita juga setuju jika inilah waktunya bagi MCU memperkenalkan Daisy Johnson ke layar lebar mereka. Mengingat, sedikit sekali kesempatan bagi S.H.I.E.L.D. bisa eksis di masa yang akan datang. Jika ingin mendatangkan Daisy Johnson, maka Secret Invasion ini adalah waktu yang sangat tepat. Di scene selanjutnya kita melihat Nick Fury dikepung oleh pengawal bersenjata, lalu ada Rhodey yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling dicari di muka bumi saat ini. Nah, dari dialog Rhodey ini kita bisa simpulkan bahwa Nick Fury sudah difitnah oleh Radical Skrull, yang mana ia harus bertanggung jawab atas kekacauan yang sudah terjadi, termasuk aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh Radical Skrull. Tapi kehadiran karakter Rhodey di series ini tentu mengonfirmasi langsung bahwa kejadian yang ada di Secret Invasion akan terhubung langsung dengan film Armor Wars ke depannya. Di scene selanjutnya kita melihat Giah bertemu langsung dengan Nick Fury. Giah di sini memperingatkan Nick Fury dan juga mengatakan, "Kau tidak tahu apa yang mereka rencanakan untukmu." Nah, jelas pernyataan ini terhubung langsung dengan Skrull grafik dan juga kelompoknya. Lalu terhubung juga dengan scene adegan di mana Giah yang melihat ribuan tubuh Skrull yang terbaring sebelumnya. Di momen ini, tampaknya karakter Giah ini sudah mulai sadar pihak mana yang harus ia pilih setelah mengetahui kebenarannya. Kalau sosok wanita yang berambut pendek tadi adalah Giah, bisa saja di momen itu, helikopter dan juga kelompok grafik berhasil membunuh Talos yang sedang menyamar sebagai presiden. Mulai saat itulah, Giah mencari Nick Fury dan juga bekerja sama melawan grafik. Di scene selanjutnya ada detail menarik dari koper putih ini guys. Di bagian sampingnya terlihat jelas ada logo Damage Control dan bertuliskan sampel spesimen. Damage Control kita tahu sendiri kalau mereka ini adalah organisasi yang lahir untuk membereskan kekacauan yang disebabkan oleh pahlawan super. Hadirnya Damage Control jelas dalam upaya memberantas sisa kejahatan yang ada di series ini. Untuk apa fungsi sampel itu jelas masih sangat misterius. Dugaan kita adalah sampel ini digunakan untuk membuat Skrull berubah ke wujud aslinya dan melemahkan kekuatan mereka agar bisa ditangkap oleh Damage Control. Namun bisa juga ini mengartikan kalau Damage Control sudah disusupi oleh Skrull atau Radical Skrull menggunakan fasilitas dari Damage Control.
Di scene selanjutnya kita melihat karakter Sonya dengan pisaunya tengah beraksi menyelamatkan seseorang yang terjebak di kursi. Dugaan kita ini adalah salah satu misi penyelamatan Sonya bersama dengan Nick Fury. Lokasinya juga tampaknya ada di tengah hutan yang sama saat ia bersama dengan Nick Fury sebelumnya. Di scene selanjutnya kita disuguhkan berbagai adegan aksi dari Nick Fury melawan Gravik. Kita juga sempat melihat penampakan dari Skrull yang berubah wujud dan sedikit berbeda bentuknya. Nah, tampaknya ia ini sudah dimodifikasi oleh ilmuwan Skrull dan memiliki kekuatan yang mematikan. Namun yang membuat kita semakin penasaran adalah Talos benar-benar terluka parah di momen ini. Tidak jelas di bagian mana latar kejadian ini, apakah ini aksinya bersama dengan Nick Fury atau justru ia terdampak terkena ledakan di antara iringan mobil sebelumnya. Tapi memang kuat dugaan kita kalau karakter Talos akan meninggal di series Secret Invasion ini guys. Di scene selanjutnya kita melihat Gravik dan juga Nick Fury tengah bertarung di perangkat misterius yang kita sudah bahas tadi. Kita yakin ini adalah adegan akhir di mana Nick Fury mencegah Gravik mendatangkan makhluk luar angkasa yang jauh lebih besar lagi dampaknya dan dapat menghancurkan bumi. Menjelang akhir kita melihat adegan yang paling membuat kita penasaran. Pertanyaan kita sekarang adalah kenapa Skrull Gravik ini bisa memanjangkan tangannya seperti kekuatan dari Groot atau Mr. Fantastic. Memang sejauh ini sosok Gravik ini masih sangat misterius asal-usulnya. Banyak sekali yang menduga kalau dia ini adalah Super Skrull. Buat teman-teman yang belum tahu, Super Skrull adalah hasil uji coba ilmuwan Skrull yang bisa menyerap kekuatan musuh dan punya kekuatan layaknya superhero. Di dalam komiknya, Super Skrull bahkan bisa menyerap semua kekuatan dari kelompok Fantastic Four. Bisa saja Gravik ini adalah salah satu anggota dari Super Skrull yang menyerang bumi, dan alat yang kita lihat sangat misterius tadi, itu bisa saja sebagai gerbang untuk mendatangkan anggota Super Skrull lainnya. Nick Fury jelas harus mencegah hal itu terjadi. Jika tidak, ancamannya akan selevel dengan ancaman Thanos yang datang ke bumi. Tapi jika memang benar Super Skrull debut di series ini, artinya kedatangan dari Fantastic Four akan semakin dekat dan MCU juga sudah mempersiapkan kedatangannya lewat Super Skrull yang mungkin akan menjadi villain pertama mereka. So sejauh ini bagaimana menurut kalian semuanya? Apakah Secret Invasion menarik untuk kalian saksikan? Jika kalian punya pendapat dan juga teori menarik lainnya, tambahkan teori kalian di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan breakdown kita sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.